Shalom saudara-saudara terkasih, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa edisi saat ini. Dan saat ini mari bersama kita menghayati firman Tuhan sebagai sumber kekuatan dan pengharapan dalam kehidupan kita. Dan pada episode kali ini diambilkan dari Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-40. Tetapi saat ini tidak akan saya bacakan semuanya, hanya akan saya petik dua ayat, yaitu di ayat 25 dan 26 yang demikian firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan di saat ini dengan tema hidup di tengah tantangan dan pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, kita tahu dalam kehidupan ini senantiasa ada risiko dalam apapun yang kita lakukan, baik dalam pekerjaan, bahkan dalam kehidupan pelayanan kita. Dari melayani Tuhan, tentu ada sebuah risiko, ada sebuah konsekuensi yang harus kita pikul, yaitu kita menghadapi banyak sekali tantangan, kesulitan, hambatan ketika kita ingin melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bacaan kita saat ini juga menunjukkan bagaimana konsekuensi yang harus dihadapi oleh Paulus dan Silas ketika dia memberitakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan saat ini merupakan sebuah cerita yang lumayan panjang yang menceritakan bagaimana Paulus dan Silas mengusir roh tenung dari seorang hamba perempuan, dan dampaknya itu membuat marah tuannya karena hamba perempuan ini mampu menghasilkan uang yang tidak sedikit bagi hambanya tersebut, sehingga dampaknya hamba itu tidak lagi bisa menghasilkan uang seperti sebelumnya. Oleh karena apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, kemudian mereka ditangkap dan dipenjarakan dengan tuduhan mengacau kehidupan penduduk kota Filipi. Kemudian singkat cerita, Paulus dan Silas kemudian dijebloskan ke penjara, mengalami penyiksaan dan penderitaan ketika mereka di penjara. Saudara-saudara terkasih, puji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dan Tuhan tidak pernah melupakan bagi hamba-hambanya yang setia kepada Tuhan. Ia membebaskan Paulus dan Silas ketika saat itu berdoa dan memuji Tuhan di dalam penjara. Padahal kondisinya adalah sebuah hal yang tidak mudah disikapi dan diterima ketika Paulus dan Silas melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, tetapi dia kemudian mengalami penderitaan. Tetapi di tengah penderitaan yang dia alami, mereka tetap kemudian mampu memuji, memuliakan Tuhan dan menjadi sebuah kesaksian yang hidup kepada para orang-orang yang ada di penjara ketika itu. Dan kemudian Tuhan menolong mereka melalui sebuah peristiwa fenomena alam, yaitu gempa bumi yang hebat, sehingga membuat semua pintu penjara terbuka. Bahkan luar biasanya lagi, belenggu yang membelenggu mereka kemudian juga terlepas. Kisah ini juga berakhir dengan happy ending ketika kepala penjara yang tadinya hendak bunuh diri karena merasa kemudian gagal menjaga tawanan yang ada di penjara itu, kemudian mampu untuk melihat perkara ajaib yang dilakukan oleh Allah, sehingga kemudian dia bertobat dan dibaptiskan beserta seluruh anggota keluarganya. Bahkan para pejabat, para pembesar kota pun meminta maaf kepada Paulus karena Paulus adalah seorang warga negara Romawi, sehingga mereka kemudian tidak lagi menganiaya dan menghukum
Paulus, tetapi kemudian mengantarkan mereka untuk keluar dari kota Filipi. Saudara-saudara terkasih, melalui bacaan kita saat ini, kita boleh pelajaran bahwa dalam setiap pelayanan tentu ada sebuah risiko dan konsekuensi yang harus selalu siap kita pikul. Tetapi di tengah segala situasi yang perlu kita pikul itu, jangan khawatir, karena Tuhan itu senantiasa menolong dan melepaskan kita dari segala tantangan dan kesulitan kita. Kuasa Allah itu memampukan kita menghadapi kesulitan seberat dan sebesar apapun dalam kehidupan kita. Allah mampu menaklukkan segala tantangan kita. Allah mampu mengalahkan segala apa yang menjadi kesulitan kita. Apapun itu, baik karena perlakuan seseorang maupun juga karena kuasa-kuasa jahat yang menyerang kita, itu semua mampu dipatahkan oleh kuasa Allah. Oleh karena itu, tetap giatlah, tetap bersemangatlah untuk melayani pekerjaan Tuhan. Lakukanlah apapun yang menjadi panggilan kita, dimanapun Tuhan menempatkan kita dengan penuh kesetiaan, maka Tuhan akan menolong kita ketika kita harus menghadapi segala konsekuensi dan tantangan ketika kita melakukan apa yang jadi tugas dan panggilan kita. Tuhan memberkati kita di sepanjang kehidupan kita. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita tutup dengan doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kisah dari Paulus dan Silas dalam mewartakan kerajaan Allah, tentang kasih Allah kepada sesama. Meskipun mengalami tantangan dan hambatan, tetapi kasih Allah senantiasa terulur dan curah bagi mereka. Dan kami yakin itu juga terjadi bagi kami ketika kami dengan penuh kesetiaan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mengalami tantangan, resiko, dan konsekuensi yang tidak mudah untuk kami pikul, tetapi tangan Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk menyelesaikannya dengan baik. Oleh karena itu ya Tuhan, tolong kami dalam setiap kehidupan kami sehingga kami tetap mampu dengan setia mewartakan kasih Allah. Tuhan, tolonglah kami, dan Tuhan tolong kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, demikianlah Gembala Menyapa edisi saat ini. Kita akan berjumpa dengan Gembala Menyapa edisi berikutnya. Oleh karena itu, selalu dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan beri komentar atas apa yang kami lakukan ini, sehingga ini menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara sekalian ini dan sampai selamanya. Amin.